Halo Bre, jumpa lagi bersama saya Bang Ucup di channel Eustor. Entah gimana, minggu-minggu kali ini kita sering bahas untuk spare part komputer, dan di video kali ini kita akan membahas spare part komputer lagi, yaitu kartu grafis. Nah, untuk kartu grafisnya sendiri ini kita kedatangan dari salah satu brand yang memang nggak terlalu terkenal ya. Kalau kita cari referensi-referensi di luar negeri ataupun youtuber luar sana, ini tidak akan bisa mendapatkan orang yang mereview kartu grafis jenis Furion ini, karena untuk kartu grafis dari jenis Furion ini kartu grafis yang memang hanya dipasarkan di Indonesia saja ya. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang kartu grafis dari GT740 punya dari Furion, kita lihat dulu untuk paket penjualan dari GT740 punya dari Furion. Karena untuk GT740 sendiri kalau kita cari seperti brand-brand yang memang terkenal seperti Asus ataupun Manly ataupun kartu grafis lainnya, ini kayaknya nggak ada selain dari Furion ini. Sebenarnya kalau kita lihat lagi untuk jenis kartu grafis yang memang seri-seri lama, ini banyak dijual dengan brand-brand Indonesia atau seperti Furion, Venom RX ataupun Faro yang biasanya menjual kartu grafis jenis lama. Nah, dalam paket penjualannya GT740 punya dari Furion sendiri ini seperti biasa kita mendapatkan kartu garansi. Untuk garansinya sendiri GT740 ini 2 tahun ya. Dan selanjutnya kita juga dapat CD driver. Jadi kita masih mendapatkan CD drivernya. Nggak usah download di Google. Selanjutnya ada Quick Start Guide, dan yang terakhir kita mendapatkan kartu grafis dari Furion yaitu GT740 yang bentuknya sendiri ini kalian bisa lihat ini bentuknya cukup kecil. Dan yang terakhir ternyata kita mendapatkan ya seperti biasanya kalau kita membeli kartu grafis raya ya kita mendapatkan kayak gini ya. Dan mungkin dalam paket penjualannya hanya itu saja untuk kartu grafis GT740 punya dari Furion. Nvidia GeForce GT740 adalah kartu grafis yang dirilis oleh Nvidia. Kartu grafis ini termasuk kategori ataupun keluarga dari GeForce 700 series yang pertama kali diperkenalkan sekitaran tahun 2013. Nvidia GeForce GT740 pertama kali diluncurkan pada 23 Mei 2013. GT740 ini menggunakan arsitektur dari Kepler. Arsitektur ini diperkenalkan pada tahun 2012 yang digunakan di serangkaian kartu grafis Nvidia lainnya termasuk GeForce 600 series dan juga GeForce 700 series. GeForce GT740 adalah kartu grafis kelas entry level yang ditunjukkan untuk pemakaian sehari-hari dan tidak digunakan untuk gaming yang berat ataupun tidak digunakan untuk rendering video yang sangat kompleks. Tapi kalau kita membeli kartu grafis dari GT740 ini kalau buat gaming ringan ataupun editing yang ringan-ringan juga masih bisa. Sebagian besar kartu grafis dari Nvidia GT740 ini menggunakan memori GDDR5 dan juga GDDR3 dengan kapasitas yang bervariatif, ada yang 1 GB, ada yang 2 GB, dan ada yang mempunyai VRAM sebesar 4 GB. Tapi pada umumnya untuk yang DDR3 atau GDDR3 ini memiliki VRAM sebesar 2 GB. Tapi kalau kita membeli yang GDDR5 ini biasanya untuk VRAM-nya sendiri ini lebih besar, yang pasti yang 4 GB tadi. Contohnya adalah di sini yang ada di depan saya adalah kartu grafis dari Furion yaitu GT740. Untuk GT740 punya dari Furion ini GDDR3 2 GB. Untuk harganya sendiri ini masih berkisaran di angka 600 ribuan saja. Nah, untuk yang VRAM-nya 4 GB GDDR5 untuk harganya sendiri kalian bisa cek di online, ini harganya berkisaran di angka 900 ribuan. Ini juga bisa menjadi bahan pertimbangan teman-teman yang mau beli kartu grafis di tahun ini ataupun di tahun yang akan datang. Kartu grafis ini juga masih laku di pasaran. Yang membeli itu biasanya di PC-PC rakitan kantor karena dari segi harganya ya cukup murah. Kalau kantor kan biasanya untuk budgetingnya sendiri ini kan terbatas, dan juga kartu grafis dari GT740 ini hemat daya, jadi untuk tagihan listriknya sendiri nggak terlalu membengkak secara signifikan. Arsitektur Kepler ini berkenalkan Nvidia pada tahun 2012 yang digunakan di GeForce 600 series dan juga di GeForce 700 series seperti GeForce GTX 660 dan juga GeForce GT 640 dan juga
juga GeForce GT 630. Kalau yang 700 series seperti GeForce GTX 760 dan juga GeForce GT 740. Kita lihat dulu untuk desain dari GT 740 punya dari Furrion. Untuk desainnya sendiri ini cukup kecil karena GT 740 sendiri ini kan versi lama ya, jadi wajar saja untuk desainnya sendiri ini cukup kecil. Selanjutnya di bagian tengah atau di bagian pendingin, di bagian cooling untuk GT 740 ini cukup tebal, jadi seperti ini untuk heatsinknya. Dan di bagian tengah ini ada fan kecil dan ada logo dari Furrion seperti ciri khas dari VGA jenis lama, jadi seperti ini modelnya. Dan karena GPU dari GT 740 ini adalah kelas low profile, jadi tidak dilengkapi dengan pin power. Jadi di bagian sini nggak ada pin power, di bagian bawah juga nggak ada pin powernya. Cukup dengan slot PCI Express-nya kita langsung bisa nyalakan GT 740 ini. Untuk port yang tersedia pada kartu grafis GT 740 ini diantaranya ada port dari DVI, ada HDMI, ada port di sub atau VGA. Lanjut kita masuk ke bagian spesifikasi dari GT 740 punya dari Furrion. Langsung kita lihat dulu untuk spesifikasinya sendiri. Kita bisa lihat spesifikasinya secara lengkap di tag power up. Untuk GT 740 menggunakan nama GK107 atau arsitektur Kepler, menggantikan arsitektur pendahulunya yaitu arsitektur dari Fermi. Untuk foundry seperti biasa buatan dari TSMC 28 nanometer. Kalau dibandingkan dengan kartu grafis saat ini ataupun generasi terbaru seperti RTX 4090 yang menggunakan arsitektur dari Andala Flash, untuk fabrikasinya sendiri ini dari TSMC juga. Untuk fabrikasinya sendiri ini 5 nanometer. Memang untuk perkembangan teknologi saat ini sangatlah cepat. Jadi dulu fabrikasinya 28 nanometer, sampai tahun ini untuk fabrikasinya sendiri ini sudah mengecil 5 nanometer. Jadi selisih 9 tahun untuk fabrikasinya sendiri sudah mengecil hingga 23 nanometeran. Seperti teorinya, semakin kecil fabrikasi chip maka semakin banyak transistor yang masuk, membuat performa dari GPU terbaru memiliki peningkatan performa yang cukup bagus seperti RTX 4090 yang sudah memiliki fitur seperti ray tracing. Lalu di sini juga kita bisa lihat ada jumlah transistor yang ada di arsitektur Kepler. Dan selanjutnya kita juga bisa lihat untuk clock speed dari GPU GT 740 ini. Untuk clock speednya sendiri ini 993 MHz. Dan selanjutnya kita juga bisa lihat untuk memory clock. Untuk memory clocknya sendiri ini 1253 MHz. Lalu di sini juga kita bisa melihat untuk memory size-nya sendiri. Untuk memory size-nya sendiri ini bervariatif, ada yang 1 GB, ada yang 2 GB dan ada yang 4 GB. Beberapa aplikasi terutama aplikasi video editing ataupun animasi ini memerlukan VRAM yang lebih besar. Dengan memiliki VRAM yang cukup, Anda dapat bekerja dengan proyek-proyek yang lebih besar dan juga kompleks. Selanjutnya untuk render config atau jumlah CUDA core yang ada di GT 740 ini berjumlah 384. Ini juga berfungsi saat kita pakai aplikasi editing seperti Adobe Premiere atau playback video. Untuk PSU yang direkomendasikan di tag power up sendiri ini 250 watt. Jadi kalau komputer kita pakai PSU 250 watt ataupun 300 watt, 500 watt masih bisa pakai kartu grafis jenis GT 740 ini. Dan di sini juga tertera bahwa ada 1x6 pin, tapi memang di beberapa kartu grafis GT 740 ini tidak menggunakan pin power tambahan, sudah bisa beroperasi seperti 1050 Ti kemarin yang sudah pernah kami review, yaitu 1050 Ti ini juga nggak dilengkapi dengan pin power karena untuk TDP nya sendiri di GT 740 ini sendiri cuma 64 wattan saja. Seperti biasanya untuk pengujian kartu grafis dari GT 740 ini kita menggunakan spesifikasi. Untuk motherboard yang kita pakai ini adalah H410 dari Gigabyte. Untuk prosesor sendiri ini kita pakai dari prosesor Core i5 10500. Untuk RAM sendiri ini 8GB G-Skill. Untuk SSD yang kita pakai ini dari SSD dari Varo Hyperflash 256GB. Untuk PSU yang kita pakai ini PSU dari Corsair 500 watt. Dan untuk GPU yang kita pakai sendiri ini punya dari GPU dari GT 740 2GB GDDR3 Furrion. Dan seperti biasa kita akan melakukan beberapa tes benchmark yang akan kita jalankan di GPU GT 740 ini. Yang pertama kita pakai 3D Mark Night Thread. Untuk core-nya sendiri yang kita dapatkan di angka 3688 di GPU GT 740. Kalau kita bandingkan dengan GPU seperti GTX 1050 Ti dan
dan juga GTX 1650, hasil dari GT 740 ini memang jauh lebih rendah. Dan selanjutnya kita coba tes lagi menggunakan 3D Mark Firestrike, dan untuk hasilnya sendiri GT 740 ini mendapatkan skor di angka 885. Kalau kita bandingkan dengan 1050 Ti atau 1650, GT 740 ini tidak ada apa-apanya. Dan untuk pengetesan ketiga, GT 740 ini mendapatkan skor di angka 257 untuk 3D Mark Time Spire, dan untuk GTX 1050 Ti ini juga mendapatkan skor yang jauh lebih tinggi di angka 2540, dan untuk 1650 mendapatkan skor di angka 3703. Selanjutnya kita tes untuk performanya, kita menggunakan Cinebench R15 Open Gel, dan untuk skornya sendiri kita running sebanyak 5 kali. Selama running 5 kali untuk performanya sendiri ini memang tidak ada peningkatan ataupun tidak ada pengurangan. Jadi dari awal untuk skor yang kita dapatkan 35, running kedua 35, dan sampai running yang kelima juga 35 untuk skor yang bisa kita dapatkan. Di Maria not easily shrugged off the ball. Pogba! Oh, that is rather... Multiple targets on view. Alpha 2-1, can you clear for backup? Negative, code 3, pursue with an orange Honda. Oke, itulah pembahasan kali ini tentang kartografis GT 740 punya dari Furion, dimana untuk kartografis dari Furion GT 740 ini memang bukan menyasar untuk kalian yang memang kesehariannya untuk editingnya sendiri ini kompleks, ataupun kalian yang suka game sembari streaming online ini memang tidak disarankan untuk menggunakan kartografis GT 740. Nah, untuk kartografis GT 740 ini tentu untuk siapa? Nah, untuk kartografis GT 740 sendiri ini memang menurut saya sendiri menyasar untuk kalian yang memang kebutuhannya dual display ataupun 3 display. Ini bisa menjadi salah satu opsi karena keseharian kita sering membuka tab yang cukup banyak, satu monitor kurang, bisa menggunakan kartografis GT 740 ini. Dan untuk main game sebenarnya juga bisa di GT 740, tetapi menurut saya masih kurang playable untuk memainkan game-game generasi terbaru. Nah, tadi juga kita sudah tes untuk merender sebuah video menggunakan aplikasi Adobe Premiere. Untuk merender video dengan durasi 11 menit membutuhkan waktu kisaran 15 menit 23 detikan. Dan untuk main game tadi juga kita sudah uji untuk main game PES 2021 juga bisa, tetapi memang nge-lag ya. Jadi GT 740 ini memang tidak disarankan untuk memainkan game-game generasi terbaru. Oke, sekian pembahasan kali ini tentang kartografis dari Furion GT 740. Semoga bisa menginspirasi untuk kalian. Saya Bang Ucup pamit, sampai jumpa di video selanjutnya.